Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Injil Markus, tidak dapat. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengatakan kepada Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdiri di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu tidak sadar. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini tentang dengan tema ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Di ayat yang kelima berbicara tentang ada kata ulurkanlah tanganmu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ada peristiwa yang indah, bagaimana seorang yang mati tangannya dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, disembuhkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan mati tangannya. Ya. Kita tahu ada istilah stroke, ada istilah ya tidak bisa lagi bergerak dan sebagainya. Tapi dipakai istilah mati tangannya. Berarti di sini lebih daripada stroke, saudara. Ya. Jadi tidak bisa bergerak lagi. Istilah mati itu adalah tidak bisa digerakkan lagi. Ya, tidak bisa digerakkan lagi, mati tangannya. Ya. Nah, saudara-saudara, saya punya almarhum bibi yang kedua. Ya, dulu karena dia ini tekanan darah terlalu tinggi, akhirnya tiba-tiba tangannya ini tidak punya tenaga dan lunglai sama sekali. Ya, lunglai sama sekali. Mungkin gambaran seperti itu, tapi lebih daripada itu. Karena istilah yang dipakai di sini adalah mati tangannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan peduli. Tuhan peduli dengan orang yang mati tangannya ini. Dia peduli dengan orang yang mati tangannya ini. Dikatakan di ayat yang pertama, saudara-saudara, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kemudian mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, "Mari berdirilah di tengah." Kita melihat di sini Yesus datang ke bait suci Tuhan itu, atau ke tempat sembahyang itu. Dan kita melihat ada inisiatif Yesus yang memulai untuk menyembuhkan
mati sebelah tangan ini berseru kepada Tuhan. Tidak ada. Ya, biasa kalau kita lihat orang-orang yang datang pada Yesus, ya selalu ada yang juga mengatakan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan sembuhkanlah kami. Ya, atau orang membawa, orang datang di pangkuan Yesus atau di depan Yesus, atau ada orang yang menjamah jubah Yesus, mendekatkan diri dan menjamah jubah Yesus, baru dia sembuhkan. Tapi kita melihat orang yang mati sebelah tangan ini diam aja, tidak ada buat apa-apa, sepertinya pasif, saudara-saudara ya. Tidak buat apa-apa, tidak juga minta tolong pada Yesus, diam saja, tidak berseru, tidak ngomong dan sebagainya. Padahal kita tahu Yesus sudah boleh dikatakan sudah populer waktu itu. Orang banyak sudah tahu siapa Yesus, dalam pengertian dia selalu menyembuhkan orang. Tetapi kita lihat Yesus orang ini tidak meminta pertolongan apapun daripada Tuhan. Diam saja. Tapi kita melihat Yesuslah yang datang. Yesuslah yang punya inisiatif. Di awal cerita ini Yesuslah yang menyuruh dia berdiri di tengah. Yesuslah yang menyuruh dia mengulurkan tangannya. Yesuslah yang menyembuhkan dia. Di sini sangat aneh ya. Yesus yang peduli, Yesus yang punya inisiatif. Iya. Biasa kalau kita bergerak dalam bidang kesehatan, biasa ada dokter, ada pasien ya kan? Biasa yang cari dokter itu siapa? Pasien atau dokter itu? Ya, biasanya yang sakitlah yang datang sama dokter, ya kan? Ya. Yang sakitlah yang datang sama dokter. Nah, juga ya ibu kita punya Ibu Yuli ya, itu bidangnya kan. Nah, apakah orang yang Ibu Yuli yang cari ke rumah-rumah untuk melahirkan menolong orang melahirkan, atau orang yang mau melahirkan cari Ibu Yuli, gitu kan? Ya, tentu logikanya adalah orang yang mengalami perlu melahirkan cari bidan, bukan bidan yang cari itu pasien kan? Ini agak terbalik kan? Walaupun kadang-kadang ada juga sih bidan kampung yang masuk kampung keluar kampung gitu kan? Ya, tapi itu pun ya kalau ada yang sudah sakit perut pun bukan bidan yang tanya tahu. Nah sana kan ada ini kan? Oh udah sakit perut nanti aku datang enggak, bukan begitu kan tekniknya. Orang yang sakit perut itu yang telepon, aku lagi sakit perut, atau suaminya telepon, istriku lagi sakit perut, datanglah gitu, kan gitu kan. Nah saudara, kita lihat Yesus punya inisiatif untuk menyembuhkan orang ini. Kenapa? Karena dia peduli dengan orang ini. Dia peduli dengan orang ini. Dia mengasihi orang ini. Kadang-kadang kita berpikir Yesus tak peduli dengan saya. Oh saya banyak masalah, Yesus tak peduli dengan saya. Oh saya punya sakit, Yesus tak peduli dengan saya. Lihat, orang yang tidak, mungkin Yesus tak kenal dia, tetapi Yesus peduli dengan dia. Bahkan dia tidak berdoa pada Yesus, tapi Yesus peduli dengan dia. Ya. Kita lebih daripada orang ini. Alkitab berkata, jika ada orang yang siang malam berseru kepada Allah, apakah Allah meninggalkan dia? Apakah Allah tidak peduli dengan dia? Karena kita hanya mengalami sedikit persoalan, kita sudah berpikir bahwa Tuhan tidak
tidak peduli dengan saya. Tuhan tidak sayang dengan saya. Tuhan tinggalkan saya. Padahal orang yang seperti ini aja Tuhan peduli loh. Nah, kemudian mengapa orang ini tidak berdoa pada Tuhan? Atau tidak minta Tuhan Yesus menyembuhkan dia? Apa masalahnya di sini? Apakah dia sungkan dengan Yesus? Tentu tidaklah. Orangnya Yesus itu bisa bergaul dari atas sampai bawah. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, ya, hanya sampai orang-orang kerasukan atau ada orang yang sakit kusta pun berani datang sama Yesus. Ya, biasa kalau orang penyakit kusta itu tidak berani dekat sama orang. Tapi ada orang-orang penyakit kusta yang berani dekat dengan Yesus, bahkan berseru dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus familiar, gitu, ya kan? Yesus bukan arogani. Oh, kamu penjahat, jauh-jauh. Kamu penyakitan kusta. Kusta itu sama orang-orang itu diusir keluar, nggak boleh dekat-dekat loh. Iya kan? Nggak boleh dekat-dekat loh. Nah, Yesus berani pegang orang kusta. Di sini familiar sekali Yesus itu. Amin. Dokter aja kadang-kadang kalau ada lihat penyakit yang macam-macam, dia sudah nggak berani jauh-jauh. Apalagi dulu COVID ya, itu sih wajar lah. Gitu. Iya. Nah, saudara-saudaraku dan kasih oleh Tuhan, Yesus, mengapa orang ini tidak berseru pada Yesus? Kita bertanya, why? Mengapa? Kemungkinan besar, mungkin dia sudah putus asa dengan sakitnya, juga bisa jadi. Tetapi putus asa juga tidak terlalu memuaskan jawaban ini. Kenapa? Karena biasa orang yang sudah putus asa pun kalau masih ada setitik harapan, orang itu bisa datang untuk mencari harapan. Gitu. Sedangkan kita tahu Yesus mungkin menjadi setitik harapan bagi orang ini. Saudara-saudara, yang kedua mungkin karena orang ini mengerti, karena dia adalah keturunan Yahudi, bangsa Israel, dia mengerti bahwa pada hari Sabat orang nggak boleh menyembuhkan siapapun. Di hari Sabat nggak boleh ada pekerjaan apapun. Jadi kalau misalnya kita punya ternak, punya domba, punya apa, punya kebun, punya apa, nggak boleh diurus, nggak boleh bekerja. Apalagi kalau kita punya toko, buka toko nggak boleh pada hari Sabat itu. Jadi seperti orang nyepi gitu loh, nggak boleh buat apa-apa gitu. Segala sesuatu nggak boleh dibuat gitu. Yang dibuat hanya menyembah Tuhan aja. Kalau melakukan akan ada sanksi dari masyarakat maupun dari mungkin yang pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu. Tentu pemimpin-pemimpin agama, karena Israel di bawah penjajahan waktu itu. Nah, jadi saudara-saudara, mungkin orang ini bisa saja takut seperti itu. Tetapi jawaban ini juga tidak terlalu memuaskan kita. Karena bisa saja orang itu mendobrak segala tradisi yang ada ketika dia memerlukan pertolongan. Dan juga bisa saja ketika dia di luar sana, dia minta tolong sama Yesus, bukan di bait suci itu atau di dalam tempat sembahyang dan sebagainya. Bisa saja itu. Ada jawabannya selanjutnya yang saya pikir saya suka, yaitu kemungkinan dia itu merasa diri orang berdosa. Dia merasa diri orang berdosa sehingga dia menganggap sakit penyakit yang dia hadapi itu karena hukuman Tuhan dari dia untuk dia. Ketika dia merasa berdosa,
Dia takut mendekati Yesus. Dia takut meminta pertolongan Yesus. Nah, kemungkinan bisa saja itu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang ini tidak meminta pertolongan Tuhan. Tetapi kita lihat sungguh luar biasa. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan dengan inisiatif sendiri menyembuhkan dia. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudara, Tuhan peduli dengan saya dan saudara-saudara. Apapun kondisi hidup kita. Dan mungkin juga kita merasa orang yang berdosa sekalipun, orang yang tidak layak lagi untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tetap peduli dengan saya dan saudara-saudara. Orang ini mungkin dia merasa saya sudah tidak layak disembuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan peduli dengan orang ini. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan orang ini. Amin. Kemudian di dalam kepedulian Tuhan dengan orang ini, Tuhan menghadapi tantangan besar. Yesus menghadapi tantangan besar. Tantangan apa? Seperti saya katakan tadi, bahwa hari Sabat itu bagi umat Israel pun nggak boleh bekerja, nggak boleh buat sesuatu sekalipun. Ini sudah mengakar di dalam masyarakat sampai ke akar-akarnya gitu. Seperti sudah jadi adat istiadat kalau bagi kita di sini gitu. Sudah jadi sebuah kebudayaan. Bahkan kalau dilakukan, dilanggar, bisa dapat kena hukuman. Jadi ada pemangku-pemangku adatnya, ada pemegang-pemegang kekuasaan di situ yang bisa memberikan sanksi kepada orang yang melakukannya atau melanggarnya. Bahkan masyarakat sendiri sudah terpatri sedemikian rupa akan aturan ini sejak Musa memberikan dan sebagainya. Dan konteks pada masa Yesus seperti itu, bahwa orang-orang masyarakat termakan dengan ajaran ini, bahwa pada hari Sabat enggak boleh bekerja, enggak boleh buat apapun juga. Nah, jadi kalau ada dokter hari Minggu nggak boleh buka. Kalau bidan nggak boleh terima pasien. Gimana kalau ada pas hari Minggu tiba-tiba orang sakit perut ya? Kan aneh kadang-kadang kan cerita ini kan. Tapi bagi umat Israel yang nggak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat. Itu terpatri dalam hidup mereka. Dan kalau Yesus langgar, berarti Yesus telah melanggar aturan bagi mereka. Dan kepopuleran Yesus bisa merosot. Orang bisa mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat yang dianggap suci, dianggap ya apa gitu. Aturan dari Tuhan yang turun dari Tuhan sendiri. Dan Yesus bisa dianggap pemberontak, bisa dianggap ajaran sesat, bisa dianggap apa? Bagi orang banyak, apalagi bagi pemimpin-pemimpin agama, lebih parah lagi. Gini. Yesus menghadapi hal itu. Kepopulerannya itu bisa jatuh, bisa hancur. Tetapi kita lihat Yesus tidak peduli dengan itu. Bahkan Yesus mengambil orang ini turun di tengah. Dan Yesus marah dengan mereka. Siapa yang berani marah dengan orang banyak? Ya kan? Kita marah anak kita sih berani. Ya. Tapi marah orang lain gimana?
Lagi kalau orang itu adalah orang-orang sudah tua, orang-orang pejabat-pejabat, orang-orang Farisi yang hebat-hebat itu, yang kalau saudara lihat filmnya itu kan, pakaiannya kayak apa gitu, jenggotnya panjang-panjang, dimarah sama Yesus. Yesus marah mereka. Gimana? Ya, saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup saya ini nggak suka marah orang. Makanya kalau saya khotbah, kalau saya keras-keras itu saya bukan marah saudara. Saya bukan marah saudara. Saya nggak suka marah orang. Karena kalau saya marah orang itu, saya nggak senang. Nanti saya bisa sakit kepala. Saya nggak suka. Makanya kalau anak-anak saya kalau saya sudah marah, saya diam sendiri. Ya, saya nggak suka marah-marah karena otak saya ini bisa konslet gitu loh. Kepala saya nggak enak rasanya nanti kalau ada marah-marah, gitu ya. Bisa konslet saya. Cuman saya nyampaikan saja gitu bagi saudara-saudara. Menyampaikan real firman Tuhan itu gitu. Apa itu firman Tuhan? Inilah dia. Saya bukan marah saudara, tapi inilah firman Tuhan gitu. Saya tidak marah, tapi saya sampaikan apa adanya dari firman Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Yesus marah dengan mereka. Tentu kepopuleran Yesus itu turun, ya kan, gara-gara marah itu kan. Biasanya orang itu tidak suka dimarahi, betul deh. Saudara suka dimarahi? Senang dimarahi? Nggak suka kan? Anak saja nggak suka, karena anak pun nggak suka dimarahi. Makanya kalau jadi ibu-ibu, kenapa anak-anak itu nggak suka? Karena mama saya ini suka ngomel, mama saya ini cerewet, gitu. Iya. Makanya kalau jadi ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel, dikit-dikit ngomel, sedikit-sedikit marah, ibu itu anak-anak tidak suka, tidak senang. Walaupun kemarahan saudara-saudara itu benar. Kenapa Bapak bisa tahu? Karena saya dulu pernah jadi anak kecil kan. Saya sama dengan saudara-saudara, pernah jadi anak kecil juga. Dan sampai hari ini saya tidak suka dengan almarhum bapak saya. Kenapa saya tidak suka dengan dia? Saya tahu dia orang baik sebenarnya. Tapi karena sejak kecil dia suka marah saya, suka ngomelin saya. Saya nakal juga waktu dulu. Nakal, anak kecil nakal. Itu ada adik saya di belakang, tahu. Saya ini nakal. Saya suka diomelin, suka dimarahin. Jadi saya tidak suka. Akhirnya saya tidak suka dengan papa saya. Walaupun setelah saya jadi orang tua, saya sudah punya anak, saya nyesel dikit gitu. Kenapa saya ini tidak suka dengan papa saya? Padahal saya tahu dia baik sebenarnya. Dia ngomel saya sebenarnya ngomel yang baik. Ya, tapi udah terlambat lah. Udah tua baru tahu lah. Ya, udah tua baru tahu. Amin, saudara. Udah tua baru tahu. Udah 50 lebih saya nih. Ya kalau kata orang Homyang, saya sudah punya cucu kali. Gitu kan? Dalam 50 lebih. Udah separuh di dalam kuburan. Gitu kan? Dan 50 lebih baru tahu. Gitu. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi Yesus peduli dengan orang ini. Dia tidak peduli popularitasnya turun. Dia tidak peduli orang lain benci dia. Dia tidak peduli itu semua. Dia lebih peduli menolong orang yang mati tangannya ini. Amin. Beri semangat dulu. Ini tantangan yang dihadapi Yesus. Tapi Yesus lakukan karena Yesus lebih peduli dengan orang ini daripada orang lain. Mana kita pilih? Menyenangkan semua orang atau menyenangkan satu orang? Nah ini, kalau Yesus tidak sembuhkan orang ini, semua orang lain senang, betul tak? Tapi yang satu ini sedih kan? Menderita kan? Nah, Yesus
lebih memilih satu orang ini. Amin. Luar biasa teladan Yesus di situ bagi kita. Akhirnya Yesus berkata, ini loh, mana yang lebih penting, berbuat baik di hari Sabat atau buat jahat? Lalu Yesus berkata lagi, menolong orang atau menyelamatkan orang atau membunuh orang, mana yang lebih penting di hari Sabat? Berarti Yesus ingin membela diri dengan tindakan penyembuhan terhadap orang ini. Yesus berseberangan dengan mereka, dan memang itu terjadi. Tapi kita lihat Yesus yang benar. Kenapa? Karena sebenarnya hukum Taurat itu sudah diselewengkan. Karena ketika ada fase-fase ketika hukum Taurat benar waktu diberikan kepada Musa, itu jalannya masih murni. Lalu masih masuk ke zaman nabi-nabi, masih murni. Tetapi ketika masuk zaman-zaman para hakim dan sebagainya, masa diam, masa silent, itu sudah mulai diselewengkan luar biasa hukum Taurat itu. Sampai kepada masa-masa di mana orang Israel dijajah, lalu masa di mana pemimpin-pemimpin agama muncul dan sebagainya, para cendekiawan dan sebagainya itu, di situ penyelewengan sangat besar kepada hukum Taurat. Sampai hukum Taurat pun diselewengkan keabsahannya dan pengajaran yang sebenarnya. Ditambah-tambah demi kepentingan pemimpin-pemimpin itu sendiri. Makanya saudara-saudara, kalau kita dengar khotbah dimanapun, saudara-saudara hati-hati. Apalagi sekarang di YouTube di mana-mana ada khotbah. Saudara-saudara harus seleksi mana khotbah yang benar, mana khotbah yang tidak benar. Gitu loh. Jangan semua ini kan khotbah, ini kan pendeta. Ini pendeta perutnya kan besar. Hati-hati juga. Bisa saja. Ini kan pendeta punya karunia kesembuhan, karunia diurapi ini itu. Ya. Alkitab juga mengatakan pada akhir zaman banyak juga orang yang mengadakan mujizat-mujizat, tapi Tuhan tak kenal dia. Gimana dia ceritanya? Padahal buat mujizat loh, tapi Tuhan bilang tak kenal dia. Aneh kan? Nah, lihat isinya, teliti firmannya, lihat benar enggak. Jangan asal ambil saja lalu telan aja. Nanti kita bisa salah juga. Hati-hati, saya hanya mengingatkan saja. Bukan berarti saya sudah benar semua, enggak juga. Belum tentu juga saya benar semua. Bisa saja ada kesalahan dalam pengajaran, dalam penafsiran dan sebagainya. Bisa saja. Gitu, semuanya bisa saja. Ya, tapi kita lihat, kitalah yang memilih. Mau atau tidak mau, terima atau tidak terima. Amin. Nah, beri semangat dulu untuk kita. Kemudian saudara-saudara, Yesus menghadapi juga serangan yang hebat. Karena ketika dia melakukan kesembuhan itu, orang Farisi ini keluar. Bahkan orang Farisi ini mencari kesempatan, bahkan bersekongkol dengan para Herodian itu, pengikut itu. Karena itu pejuang-pejuang yang pembela kebenaran katanya dan sebagainya itu, untuk membunuh Yesus. Kita lihat kan, bukan hanya popularitas yang turun, tetapi nyawa pun bisa menjadi taruhannya ketika dia melakukan kesembuhan itu atau menyembuhkan orang itu. Ini kan sebuah, kalau kita pikir saya sembuhkan orang ini,
lalu saya mau dibunuh orang lain. Gimana tuh? Apa? Kadang-kadang orang mau dibunuh orang lain kan, dibunuh apalagi ini pemimpin agama kan, tentu kesalahan yang besar, gitu kan? Mungkin kesalahan yang sangat tidak bisa lagi ditolerir, baru kita bunuh orang itu, istilahnya di zaman di masa-masa pembunuhan itu. Tapi ini hanya berbuat baik kok, menyembuhkan orang kok, tapi kok sampai mau dibunuh, kan aneh kan ceritanya. Nah, tapi kita tahu Yesus mempertaruhkan nyawanya di situ, amin, demi menyembuhkan orang itu. Makanya saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus itu sangat peduli dengan kita. Dia mempertaruhkan segalanya untuk saya dan saudara-saudara. Di sini dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Orang yang sakit ini bukan seperti kita. Dia keturunan Abraham sih memang, tapi belum terima Yesus secara pribadi. Percaya Yesus saja enggak, berdoa sama Yesus saja enggak, menyembah Yesus saja enggak, ya kan? Kalau kita membandingkan dia dengan kita, mungkin kita yang lebih banyak peranan, amin. Tapi kenapa kita berpikir Yesus tak peduli dengan saya? Yesus itu memiliki karakter, memiliki sifat yang sama, saudara-saudara. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karena dia adalah Allah yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Karakternya, sifatnya tidak berubah. Ya kalau manusia sih pandai berubah ya. Kalau kita ini yang penuh dengan dosa pandai berubah. Dulu masih susah-susah, aduh begitu lembut hidup kita. Ya. Oh, mungkin kita ketemu orang begitu lembut kita. Begitu bersahabat, begitu familiar kita dengan orang-orang. Tapi ketika kita sudah punya rumah besar, ketika kita sudah punya mobil yang bagus, kita mulai omong pun sudah mulai tinggi-tinggi. Jalan pun yang tadinya hanya lihat ke bawah, sekarang tuh. Dulu kita tegur orang. Ketika kita sudah punya mobil bermerek, orang harus tegur kita sudah. Itu beda sudah, berubah. Pian het lu dia dinu, dopan molui ci. Di an tiampi, itu ke antolui lo. Pian het lo, ham ci kaduk moy lo. Begitu. Itu manusia. Tapi Yesus bukan seperti itu. Yesus nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sifatnya tidak pernah berubah. Amin. Dulu dia peduli dengan orang yang susah ini. Sekarang juga dia peduli dengan saya dan saudara-saudara. Sama sifatnya. Gitu. Amin. Itulah peranan dari Yesus yang kita lihat dari cerita ini. Ulurkanlah tangan. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana tindakan orang ini, sehingga orang ini menerima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Ada sesuatu yang dia buat, ada sesuatu yang dia lakukan, sehingga dia mengalami kesembuhan. Yang pertama kita melihat orang ini datang ke bait suci Tuhan, atau datang ke tempat sembahyang itu. Dia datang ke tempat sembahyang itu. Padahal
orang lain nggak tahu. Sakit perut, mungkin orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita lumpuh, orang lain pasti tahu. Kalau tangan kita nggak bisa gerak, pasti tahu. Nah, pada zaman itu orang sakit sering dikait-kaitkan dengan dosa. Gitu. Kalau ada orang sakit, dosa. Orang sakit, dosa. Ya, apalagi ini lumpuh. Ya. Tentu kalau kita dikaitkan dengan dosa terus, orang lain kan nggak berani lagi yang sakit ini ke muka umum. Apalagi datang ke dalam bait suci itu atau datang ke tempat sembahyang. Nanti orang lain, biasa kan orang-orang yang disembayangkan paling suka kritik orang itu kan, paling suka menganggap dia itu yang lebih hebat kan? Betul tak? Orang yang rajin sembahyang itulah yang sering menganggap diri paling hebat gitu kan. Nah, jadi ketika mereka lihat orang yang sakit ini, mereka akan mencibirnya. Aduh, ini pendosa. Ini pendosa. Ini pendosa. Tetapi kita lihat orang yang lumpuh ini, dia tetap datang ke tempat ibadah itu. Amin. Kadang-kadang kita ini ya sedikit-sedikit masalah kita gak mau ke gereja, sedikit-sedikit masalah kita gak mau ke gereja. Padahal ketika di gereja kita bertemu dengan Tuhan, dan orang ini bukan hanya ada di tempat sembahyang itu, tapi dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Disitulah yang membuat dia disembuhkan. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah kita ke rumah Tuhan, ke gereja, kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, atau ketemu dengan teman, ketemu dengan mungkin ya siapa? Ataukah kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Orang yang sakit tangan ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Atau mungkin ketika kita berdoa di rumah, ketika kita meditasi di rumah dengan firman Tuhan dan sebagainya, apakah betul kita telah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka? Bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam roh dan kebenaran, atau enggak? Ya, orang yang mati tangan ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Inilah yang pertama yang membuat orang ini disembuhkan. Amin. Ya. Yang kedua, kita melihat orang ini taat. Ketika Yesus suruh, ayo berdiri dan berada di tengah-tengah, dia taat berdiri di tengah-tengah. Mungkin saja dia aneh, kenapa Yesus suruh saya berdiri di tengah-tengah? Mungkin saja bisa saja dia nolak itu. Kan gengsi dong, saya sudah sakit, mau dijadikan tontonan di tengah-tengah gitu kan? Apakah saya jadikan sirkus di tengah-tengah, dilihat orang, rame-rame, dipermalukan atau apa gitu kan? Biasa orang sakit tuh begitu, dijadikan tontonan di depan, pasti mereka tidak mau, marah mereka, gitu kan? Tapi orang ini mau, luar biasa di situ. Yesus suruh dia berdiri di tengah, dia berdiri di tengah-tengah. Dia tidak malu berada di tengah-tengah orang dalam kondisi sakit seperti ini. Dia tidak malu. Dia berani menerima kenyataan di dalam tubuh dia bahwa saya memang sakit, saya memang lumpuh tangan saya. Kalian mau ngomong apa terserah. Itu mental orang ini.
tidak malu. Makanya dia berdiri di tengah-tengah. Yesus tidak bilang, oh kamu di tengah-tengah nanti saya sembuhkan kamu ya. Tidak ada. Hanya disuruh berdiri di tengah-tengah. Tapi dia tundukkan tangan. Amin. Kemudian yang selanjutnya, yang membuat orang ini disembuhkan juga, ketika Yesus suruh dia ulurkan tangan. Amin. Ulurkan tangan. Di sini bukan hanya bersifat ketaatan yang bersifat umum. Ini bukan ketaatan yang gampang-gampang lagi. Tapi ini adalah ketaatan yang memerlukan iman. Kenapa? Dia mungkin lah tidak berapa tahun, tidak tahu lah dia catat, tidak ada catat di Alkitab berapa tahun dia sakit. Tapi ketika dia sakit, tangannya tidak bisa digerak, pasti dia sudah mencoba berkali-kali untuk mengangkat tangannya atau mengulurkan tangannya. Tapi nggak bisa. Tetapi ketika Yesus suruh, dia lakukan. Sebenarnya ini ada tindakan yang mustahil. Tindakan yang mustahil bagi dia. Tindakan yang mustahil bagi orang yang mati tangan ini. Iya kan? Coba kalau saudara-saudara misalnya, ini ada apa itu? Jembatan 5, jembatan kita yang di seberang. Lalu saudara-saudara disuruh terjun dari jembatan. Ada yang mau? Nah, ini kan perintah yang apa? Mustahil. Atau ada yang lebih tinggi lagi dari atas tinggi, lalu ada jurang yang sangat tinggi, lalu kita disuruh terjun. Gitu kan? Atau di sini ada sebuah beras yang mungkin ratusan kilo atau mungkin 200 kilo, kita disuruh angkat. Dalam sekali angkat, kan mustahil kan? Mana mungkin kan? Kekuatan kita sampai di mana? Nah, tapi orang ini walaupun mustahil apa yang disuruh oleh Tuhan, dia melakukan. Amin. Dia tidak protes. Tuhan, aku sudah coba sudah berkali-kali aku coba di rumah. Kenapa kamu masih suruh saya ulurkan tangan saya? Untuk apa ini? Tapi dia menguatkan tekadnya dan dia melakukan. Ini memerlukan tindakan iman. Tindakan iman. Bukan hanya tindakan sederhana seperti maju dan berdiri lagi. Tapi ini memerlukan tindakan iman. Amin. Sama seperti ketika saudara-saudara datang ke gereja. Datang ke gereja kan tindakan biasa-biasa aja sebenarnya, tidak terlalu pusing. Secara logika tidak terlalu sulit pun. Kecuali hujan lebat, hujan api, hujan apa lagi gitu. Kecuali banjir besar apa-apa gitu. Datang ke gereja, mungkin itu sesuatu pekerjaan yang sulit lah kita lakukan. Ya kan? Kalau datang ke gereja kan pekerjaannya tidak terlalu sulit sebenarnya, gampang-gampang. Apalagi tidak setiap minggu atau tidak setiap hari, karena seminggu sekali aja, ya kan? Lalu pekerjaan yang sulit bagaimana? Perintah yang sulit gimana lagi? Misalnya Bapak Ibu disuruh datang ke gereja, lalu Bapak Ibu lagi susah nih, ya, kantong kering sudah mulai kering ya, angker kantong kering sudah. Lalu tiba-tiba harus memberi persembahan. Ya. Lalu apa yang dipilih saudara-saudara persembahan? Kalau sudah kantong kering atau segala macam, nanti saudara-saudara pilih begini: persembahan kami sedikit sekali
kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Betul? Udah sedikit, sekali lagi. Dan supaya Tuhan senang lagi gitu. Jadi saudara-saudara, itu mungkin pilihan kita. Tetapi adakah kita berani ketika kita memberi kepada Tuhan walaupun kita sendiri kekurangan? Pernahkah saudara-saudara memberi dengan air mata? Saya sudah sering dalam hidup saya sering melakukannya. Dan terjadi dalam hidup saya. Saya kantong kering, saya susah, tapi saya masih memberi yang cukup besar menurut saya. Dan itu air mata saya turun ketika saya memberi. Atau ketika saya memberi, walaupun kata orang berat hati, terserah apapun label saudara-saudara. Selesai saya memberi, saya pergi ke kamar dan saya menangis di hadapan Tuhan. Karena itu pemberian dengan pengorbanan. Amin. Ini sulit loh. Dan orang yang sakit tangan ini sulit melakukannya. Bukan gampang melakukannya. Karena kita tahu juga, ketika dia mau disembuhkan oleh Tuhan, dia juga mengalami resiko dari orang banyak di sekeliling dia. Kita pernah tahu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Selesai dibangkitkan oleh Yesus gak lama, orang banyak mau bunuh Lazarus, saudara. Apalagi ini disembuhkan di rumah ibadah Tuhan hari Sabat lagi. Dan orang ini bisa dianggap bersalah menerima kesembuhan dari Tuhan. Bisa dianggap sekongkol dengan Tuhan. Gitu. Jadi ada resiko bagi orang ini juga. Walaupun dia mengalami kesembuhan. Nah, tapi dia tetap mengulurkan tangannya untuk disembuhkan oleh Yesus. Amin. Dan ketika dia mengulurkan tangannya, disitulah terjadi kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tolong. Walaupun orang Farisi keluar dari situ dan mau bunuh, bersekutu dengan para Herodian, tapi karena waktu Tuhan belum sampai untuk disalibkan, mereka nggak bisa bunuh Yesus. Amin. Dan orang yang disembuhkan ini juga tidak dibunuh, tidak mengalami apapun juga. Ini adalah pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita berpikir dulu hal-hal yang jelek di belakangnya. Lalu sehingga kita takut, nanti kalau saya melakukan nanti begini dan begitu dan begini dan begitu. Jujur saja, kadang-kadang saya khotbah, kadang-kadang terbersit juga di belakang. Nanti kalau saya khotbah orang tak tenang gimana? Nanti orang marah saya gimana? Nanti gereja kosong bagaimana? Karena saya khotbah, kalau ada yang menyinggung. Tetapi kalau firman Tuhan berkali-kali saya sudah renungkan, berkali-kali saya bertanya kepada Tuhan, dan ini yang harus saya sampaikan pada Tuhan, pada jemaat Tuhan, yang mau tidak mau saya sampaikan. Walaupun kadang-kadang resiko di belakang ada, tapi selama ini ketika saya sampaikan, resikonya sangat kecil, saudara. Amin, puji Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Tuhan buat itu. Tuhan buat itu kadang-kadang. Tidak seperti apa yang saya pikirkan di dalam pikiran saya. Tidak seperti apa yang saya takutkan di dalam pikiran saya. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Amin. Amin. Ya betul. Saya hamba Tuhan. Kadang-kadang saya sudah berkhotbah, saya telah menyinggung orang ini. Saya telah menyakiti hati orang ini. Sampai saya berlutut, Tuhan, tolong dia supaya dia jangan lari dari Tuhan. Nah, itu saya.
Gitu loh, kadang-kadang seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikatakan oleh Tuhan, inilah yang menyebabkan akhirnya orang ini disembuhkan. Karena dia berani melakukan sesuatu, walaupun itu mustahil bagi dia sebenarnya untuk dia lakukan. Ketika kita berani melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, yang mungkin di luar pikiran kita, tetapi karena Tuhan sudah suruh kita lakukan dan kita melakukannya, maka disitulah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian tak terbatas.